sak temene wong sing makrifat iku la yarauna li anfusihim syai'an, sudah tidak ada selain Allah termasuk dirinya, baik yang ada pada dirinya maupun di luar dirinya yang disebut kelompok makhluk yang berperan sudah tidak ada. Nafi ini maksudnya bersihkan, nafikan, tiadakanlah perkara yang kau adakan di dalam hatimu, tiadakan. Kalau kau mau meniadakan, mau membersihkan Tuhan-Tuhan itu di dalam hatimu tadi, maka isbat, tetapkanlah illallah. Ikan tauhid kan ngoten. Apunten. Lah, Allah akan menutupi dengan kekayaan saya. Jadi amwal itu bisa kekayaan berupa harta fisik, itu amwal, kekayaan harta itu bisa berupa jabatan. Siapa yang jadi presiden itu Pak Indonesia? Loh, tahu nggak sampai? Saya. Loh, siapa yang jadi bupati? Saya. Siapa yang jadi gubernur? Saya. Loh, sayanya terus. Kalau ini dibiarkan, sifat saya ini ngaku-ngaku saya, mohon maaf, sampai kapanpun bertambah tebal, nggak ada puasnya, nggak ada berhentinya. Akhirnya saya akan merasa lebih kaya berada daripada orang lain. Ujungnya apa? Dolim Pak, saya nanti ujungnya dolim. Semua bisa aku beli Pak, hukum bisa aku beli. Akhirnya apa? Perbuatan saya di atas bumi melampaui batas. Ya Allah Pak, kena kasus titik ngono musuh sopo, nggak mikir-mikir lah, mikir-mikir sampean. Wong saya orang kaya sa Indonesia, gak sa Malang, sa Indonesia. Ya mikir-mikir lah sampean mau berbuat hukum dengan saya. Lah jok pola-pola tak tunggu, amen. Lah Bapak Ibu, inilah ahli hijab. Kemanakah rohaniyah ketika saat meninggalkan dunia? Oleh sebab itu lewat medsos atau majelis yang sangat sederhana ini saya berpesan, saya kasih nasihat, saya kasih motivasi. Ingatlah kau, suatu saat kau akan mati. Ingat itu. Semua apa yang kita unggul-unggulkan tadi, mulai dari ilmu, mulai dari amal ibadah tadi, mulai ibadah secara dohiriyah tadi lupa ya, sampai kekayaan, mana bisa untuk menyandingi kau? Gak akan bisa. Kecuali Pak, ketika Anda dipepet tiga hal tadi ya, ilmu, amal tadi, ibadah ya, terus kekayaan, posisi akhwal ati sampen mingkol bin zahidin. Beda kalau itu. Zahidin itu condongnya hati hanya pada Allah. Lah untuk menjadi kolbin zahidin lah ya ngaji nang Karang Peloso dhisik. Takok simbah niki ngaji nang Karang Peloso Malang. Di situ ada dasar tauhid yang harus dipelajari. Setelah itu laku kholwat dengan istiqomah, baru akan bisa merevolusi iman kita yang tadinya terhadap selain Sang Yang Tunggal, sekarang hanya pada Sang Yang Tunggal. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru sakit, butuh waktu pirang tahun Gus, relatif apa jari Allah. Wong Kanjeng Nabi mawon namung 1
malam. Mi'raj niki satu malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Jadi Allah hanya memperjalankan hanya berapa jam toh Pak? Berapa jam? Relatif ini. Bisa itu 1 jam, bisa itu 1 menit, tergantung Allah. Secara sistem, secara teori, sak kedepe meripat niku Allah mampu ngersakno jenengan. Kuncinya di mana? Kalau jenengan sudah melepas rantai yang paling halus keakuan dirimu, sekejap langsung berangkat. Kan gini tuh Pak, kita kan merasa ada itu kan karena diadakan oleh yang maha ada lah gitu toh. Asal muasal kita tidak ada lah gitu toh. Adanya kita diadakan oleh yang ada. Bila mana kau ingin ketemu yang ada, kembalilah asalmu. Asalmu tidak ada, ya kembali ya. Sing angel kan kembali ke tidak ada itu toh, asal muasal. Niku meniadakan. Makanya mengapa di dalam tauhid itu ada pengajaran nafi isbat. Ini nafi isbat. Isbat, nafi. Apa sih nafi itu? Membersihkan atau meniadakan. Meniadakan. Kalau isbat menetapkan. Tapkan. Meniadakan apa? Isinya la ilaha, terus menetapkan illallah. Artinya apa? Gini Pak, dari makna la ilaha tidak ada Tuhan. Nah gitu toh. Aslinya di dalam ruhaniyah kita tidak ada selain Allah. Asal muasal, tidak ada siapa-siapa. Lah, terus kok ada amar perintah nafi? Membersihkan itu apa? Meniadakan itu. Mengapa kok ada nafi? Ada perintah untuk meniadakan. Karena di dalam la ilaha hati jenengan telah adakan sesuatu. Gedang boleh ada di dalam hati. Apalagi tadi ilmu, amal, amwal, utawa rumangsa sugih ana ati. Lha iku boleh jadi Tuhanmu. Nek kau biarkan, hakikatnya itu Anda menyembah, dikatakan ikut jadi Tuhanmu karena kau menyembah. Condongnya ruhaniyah itu terhadap gedang. Terhadap gedang. Niki kula boleh ingat dawuh Mbah Khazin Pondok Ringin Agung niku. Allah ku wakeh ya iku maksudnya. Isinya yo gedang wis macam-macam teng mriku gitu. Itu termasuk purel barang ya. Nah. Nafi ini maksudnya bersihkan, nafikan, tiadakanlah perkara yang kau adakan di dalam hatimu. Tiadakan. Kalau kau mau meniadakan, mau membersihkan Tuhan-Tuhan itu di dalam hatimu tadi, maka isbat, tetapkanlah illallah. Ini kan tauhid kan ngoten. Tauhid itu simpulnya nafi isbat ngoten. Berarti kita harus kembali kepada tiada tadi. Asalnya kita tiada. Kalau kau ingin tahu sebetulnya yang ada, maka kembalilah ke asalmu. Baru kau akan bisa tahu, bisa ketemu yang ada. Nah, proses untuk kembali itulah disebut nafi isbat. Lewat mana? Yang jenengan lewat dzikir sirul asrar, muaranya ada di situ. Nafi isbat itu muaranya ada di sirul asrar. Pertama di su'aul basyirah itu menafikan pun. Jadi iman-iman selain Allah tidak ada, dibersihkan. Kan su'aul basyirah kan merasakan, mengimani bahwasanya semua apapun yang berperan hanyalah hidup. Selain itu tidak. Ini berarti kan membersihkan Pak, membersihkan.
Ini nafi isbat itu tempatnya ada di Su'aul Basyirah. Nanti isbatnya di Ainul Basyirah. Sampai kapan waktunya? Bapak Ibu, ini yang tahu cuman Allah. Yang tahu cuman Allah kapan kita dikatakan selesai nafi, kapan kita bisa masuk ke isbat ruhaniyah ini. Hanya Allah. Karena yang memperjalankan ruhaniyah ketika saat proses nafi itu Allah. Sampai ke isbat yang memperjalankan ya cuman Allah. Kita mah ngintir, Pak. Kita hanya ngintir. Bapak Ibu, perkara nafi isbat ini Allah tuangkan di dalam surah Al-Baqarah. Sering saya sebut, wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang meninggalkan atau membersihkan yakfur bittaghut, at-taghut berarti isinya la ilaha itu, yang tadinya itu berupa selain hidup, dibersihkan yang sudah masuk. Maka wa yu'min billah, imanmu akan murni hanya Sang Yang Tunggal. Ini Pak. Terus waktunya kapan? Allah juga memberikan jalan keluarnya lewat waktu. Dan ini pun sering kami jadikan sebagai hujah untuk kita menjalankan khalwat secara umum dan secara khusus. Di dalam Al-Insan 25-26, pagi sampai sore bahkan malam, ruhaniyah harus tetap berzikir. Begitu. Ini, dan ini pun dilaksanakan oleh dan diteladankan oleh baginda Rasul. Kita sebagai umatnya harus mengikuti di situ. Ini cara untuk kita bagaimana bisa kembali ke asal muasal. Kalau sudah kembali pada asal muasal, maka disitulah akan nyata yang ada, sehingga disebut sebagai orang yang makrifat. Amal arif sak temene wong sing makrifat iku la yarawna li anfusihim syai'an, sudah tidak ada selain Allah termasuk dirinya, baik yang ada pada dirinya maupun di luar dirinya, yang disebut kelompok makhluk yang berperan sudah tidak ada. Ini berarti bisa kami simpulkan, yang dimaksud makrifat, yang dimaksud nyatanya yang ada adalah yang ada itu. Berarti yang makrifat melihat, yang melihat, yang tahu, yang ada adalah yang ada. Sederhana kalimatnya, yang melihat Allah itu hanyalah Allah sendiri, gitu. Diisyarahno Allah, saya ngilu nang kaca lho Pak. Kok yo kelihatan wajahku yo? Kok gak kelihatan wajah simbah, kok wajahku sing ketok? Itu sebetulnya adalah pelajaran Pak, bahwasanya yang melihat Allah itu Allah sendiri. Makanya kemarin banyak di antara jamaah yang ketika saat suluk iku melihat wajahnya sendiri. Itu sebetulnya adalah ayat Pak, bukan kau sudah dikatakan sudah melihat Allah, enggak. Itu maksudnya yang melihat Allah itu Allah sendiri. Itu isyarah. Tidak ubahnya kita itu ke kaca tadi. Ada yang berpesan, kalau kau sudah melihat dirimu sendiri maka itu makrifat. Nah gitu nggih. Mohon maaf, kalau yang dimaksud wajah sendiri iku makhluk, bukan Pak. Mungkin di antara jenengan sudah ngalami ketika jenengan suluk meditasi, jenengan ini keluar rohnya, seakan-akan keluar terus roh wajah sampai dewi
dan atau jenengan iki jasad iki ndelok roh sampeyan niku dep-depan. Bukan itu makrifat itu. Itu masih di taraf mukasyafah. Nek kula wau ndelok ning kaca pengilon ngeten iki mukhadharah. Kaca, aku ketok wajahku dewi, saya melihat wajah saya sendiri. Sekarang di alam mukasyafah, ketika saat saya solo, sadar Pak, ini sadar. Jadi saya melihat wajah saya sendiri. Bukan itu makrifat itu. Itu mukasyafah. Ini ayat pitutur. Maksudnya adalah yang melihat Allah itu Allah sendiri. Kecuali Pak, kecuali ketika sampai mengalami seperti itu, keakuan makhluk diri jenengan sudah tiada, baru gini ku marifat. Jelas nggih? Saya hanya meluruskan saja. Masalahnya masih ada pengertian kalau sudah ketemu dirinya sendiri itu kau sudah makrifat. Bukan Pak. Kalau yang dimaksud dirinya sendiri makhluk, betul. Wis gambaran ini lho Pak, umpama dirasa dialami secara hambanya, jenengan tilem gak mimpi, tahu-tahu tangi bangun, sampai cerita apa Pak? Sakit cerita? Ya itulah makrifat itu. Karena apa? Yang tahu, yang melihat Allah itu Allah sendiri, bukan hambanya, bukan hambanya Pak. Terus kita mimpi, tidur mimpi, ketemu apa, ketemu ini, ketemu ini. Itu mukasyafah. Itu mengandung pitutur. Itu ayat, ngandung pengertian opo. Makanya ketika zaman Nabi Yusuf itu ahli ru'yah Pak. Mengartikan arti daripada sebuah mimpi. Satu hari ada seseorang yang tanya tentang mimpinya, bahkan sampai raja pun menanyakan terhadap Nabi Yusuf. Mohon maaf ya, Nabi Yusuf, bukan Nabi Musa, Nabi Yusuf. Mengapa beliau bisa mengartikan arti yang sebenarnya? Dalam arti ayat beliau tahu secara mutasyabihatnya arti yang sebenarnya. Inilah hanya golongan-golongan jenengan yang sudah sampai pada kesempurnaan keislamannya.